kabar? Buat siapa aja yang lagi nonton ya. Pastinya the live Instagram bisa sahabat literasi dapatkan. Langsung aja masuk ke Instagramnya RRI Surabaya. Dan pastinya juga bisa untuk yang pengen update terus, mungkin telat nih nggak nonton sekarang, bisa nonton di YouTube RRI Surabaya, plus juga bisa lewat podcast Keluarga Angkasa ya. Oke, pokoknya kita bakalan ngobrol-ngobrol ya sama salah satu penulis kita yang sudah hadir, sudah terhubung. Di sini akan ada seorang, Ana suka banget nih sama nih orang, soalnya apa? Karena dia ini masih muda tapi punya bakat menulis, punya bakat nyanyi juga, punya bakat ngonten lah. Pokoknya dia kalau bikin apa-apa itu selalu menarik perhatian. Jadi bahkan untuk kalau sahabat literasi melihat feed di Instagramnya itu bakalan baper-baper. Udah deh, pokoknya baca aja apa-apa yang dia posting gitu, pasti bakalan baper. Karena dia adalah seorang content writer, juga seorang pokoknya penulis ya kan. Dia juga banyak deh nanti bakalan Ane cari tahu kan buat sahabat literasi. Kita langsung nanti akan ngobrol-ngobrol sama Fadel Yulian. Dia udah ngeluarin, kalau nggak salah inget, 2 buku ya, semuanya tentang puisi. Yang pertama dulu pernah juga datang di Rumah Kata, dan yang kedua ini kita bakalan ngulas bukunya yang berjudul Tak Sekedar Pulih. Jadi kalau yang namanya pulih itu nggak cuma sekedar pulih, apa gimana nih? Jadi kita akan cari tahu nih tahun dia nulis ini tuh apa gitu ya kan, tentang apa, dan juga proses kreatifnya seperti apa. Waduh, nih anak gondrong sekarang. Halo Pak Del. Halo Mbak. Akhir. Ya ampun, setelah 2 tahun kayaknya ya. Hah? Berapa tahun ya? Kayaknya ribuan tahun yang lalu. Iya nih 2 tahun sejak masih di Surabaya. Iya. Kenapa sih kamu di Jakarta sekarang? Kenapa sih? Nambang rezekinya dapatnya di sini sih Mbak. Gitu ya. Iya. Jadi memang Fadel ini pernah jadi tamu juga di Rumah Kata kita. Waktu itu buku kamu yang pertama kan buku Janji. Waktu itu kan acaranya offline ya Mbak ya. Maksudnya aku datang ke studio, terus rangkaian acara bareng anak-anak SMA kalau nggak salah ya. Kita baca buku bareng, terus juga ngobrolin soal gimana proses pembuatan buku, terus juga ceritain buku pertamaku kemarin itu. Dan ya karena pandemi akhirnya kita online aja gitu. Bener, apalagi kamu juga udah jauh di sana gitu ya. Jadi kebetulan memang Rumah Kata sekarang setiap episodenya itu lewat live IG gitu, sama bisa dilihat di YouTube. Betul. Ya mau gimana lagi Mbak? Oke Del, Padel, kayaknya semakin kamu ke Jakarta semakin berkembang pula lah kreativitas kamu dalam menulis. Karena aku bisa melihat di sini kamu menasbihkan dirimu sebagai seorang copywriting, terus sebagai konten writer ya, benar ya namanya istilahnya. Nah tuh, bagaimana bisa berkembang segitunya? Jadi gimana ceritanya? Ya, jadi kan gini Mbak Ana, aku itu kan memang pada dasarnya emang suka nulis, dan kemudian pada waktu itu 2 bukuku pun bercerita soal romance kan, bercerita soal cinta-cintaan dan juga berbicara soal kehidupan. Nah kemudian setelah aku menuliskan 2 buku tersebut, akhirnya kan kita punya basic nih. Basicnya itu adalah basic kepenulisan. Kita tahu teknik-teknik menulis yang cantik seperti apa, yang terstruktur seperti apa. Dan akhirnya kebetulan di satu sisi aku pun juga punya basic di marketing gitu kan, punya basic di marketing, dan kemudian ketika itu di blend jadilah itu teknik copywriting dan content writing tadi. Yang mana copywriting itu kan basicnya menulis iklan, menulis materi-materi iklan yang dibutuhkan untuk memikat audiensnya lah gitu. Nah jadi aku dapat dari 2 kaki nih, satu kakinya dari basic menulis, satunya lagi dari basic marketing gitu. Jadi dari 2 hal tersebut akhirnya aktivitasku sekarang selain menulis buku juga menjadi seorang copywriter. Copywriter ya kurang lebih ya jadi penulis iklan. Jadi apapun yang dibutuhkan sama brand, dibutuhkan sama UMKM untuk bikin misalkan
apa namanya, bikin materi-materi iklan, bikin skrip video, bikin company profile, bikin macam-macam yang dibutuhin sama brand gitu. Itu aku sekarang fokusnya juga ke sana seperti itu. Oh, pantesan waktu itu kamu juga sempet collab sama Daber yang terkenal tuh siapa sih namanya? Aku kok lupa. Iya, Mas Bimo, Mas Bimo. Mas Bimo ya. Ya. Aku gini. Ih, ih, aku kok ya pengen ya kayak gitu gitu. Iya, itu Keren, kebetulan keren, memang keren. kebetulan memang berangkat dari buku kedua. Aku minta kenalan di sosmed dan kemudian minta kirimin, makanya aku ngajak ketemu lah sambil aku memperkenalkan buku kedua. Dan abis itu ya udah, karena mungkin dia suka sama bukunya, tahu aku bisa nulis yang sentimental gitu ya, akhirnya aku dihubungin buat, Mas Fadel, aku ada skrip nih, ayo kita kerjain bareng. Ya udah, akhirnya gas lah itu terjadi. Wow, keren, 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 keren. Memang Iya, apa ya, Fadel? Memang untuk menulis itu kayaknya gampang-gampang susah sih buat orang-orang yang belum susah-susah gampang, susahnya banyak iya, daripada gampang. iya. Buat orang-orang yang awam gitu. Tapi kayaknya kalau buat Fadel tuh kayak makanan sehari-hari gitu loh. Jadi kamu tuh bisa nulis itu mungkin boleh diingetin gitu ya. Mungkin pernah dibahas di pertemuan kita pertama. Bisa nulis itu awalnya gimana sih triggernya kamu itu Hmm. akhirnya nulis gitu? Jadi sebenarnya kalau diomongin dari pengalaman nulis pertama itu, malah dari katakanlah SD, SMP, SMA nggak pernah menyentuh yang namanya ikutan acara-acara sastra, ikut komunitas, ikut baca puisi, itu nggak pernah. Tapi nggak tahu Hmm, tiba-tiba, tapi satu hal yang aku sadari, memang nilai bahasa Indonesia lebih besar dari nilai fisika, kimia, dan biologi waktu itu kan. Jadi akhirnya, mafia eh, salah-salah semua tuh. iya, di saat aku jurusan IPA waktu itu kan, dan teman-teman ketika ada Hmm. pelajaran bahasa Indonesia, teman-teman memang banyaknya ngobrolnya sama aku gitu. Dan terus pas kuliah memang aku mulai suka berkonten lah, suka bikin postingan. Pertama tuh awalnya quotes biasa, quotes tentang romance, quotes tentang kehidupan dan lain-lain. Dan Hmm. kemudian ada beberapa faktor-faktor pengalaman pribadi, dan akhirnya rasa itu makin pekat gitu untuk dicurahkan di sosmed gitu kan. Nah, ya udah, akhirnya Hmm. dapet tawaran, tiba-tiba aja dapet tawaran dari penerbit, dan kemudian ditawarin bikin buku, mau nggak gitu. Karena mereka melihat eh, apa namanya, melihat dari sampel-sampel konten yang pernah aku post gitu, Mbak. Dan akhirnya mereka Hmm. ngajak gitu. Jadi kamu dicari mutiara yang terpendam keluar, ditemukan terus akhirnya jadi deh gitu ya. Iya. Kurang lebih kayak gitu ya. Iya, 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 iya. Ya. Sementara orang lain tuh susah-susah gitu bikin tulisan buat disetorin ke penerbit. Ayo dong siapa nih yang mau nerbitin buku aku? Kamu semudah Iya, itu, Pak. iya. Dan memang ini sih ya, aku kan langsung dihubungin, dan kebetulan memang temanku yang terjebak rindu itu, si Wira, kan memang dia udah masuk duluan ke penerbit gitu. Dan Mm-mm. memang dia merekomendasikan nama aku ke editor. Jadi editornya langsung ngeliat, ini bagus nih, gue suka, boleh boleh gue hubungin nggak? Akhirnya aku dihubungin gitu. Cuman Oh, oh, dengan si gara-gara Wira ini Vira ya. sebenarnya juga timbal timbal balik gitu. Sebelumnya kan dia konsul aku soal aku kan pernah nerbitin buku kan, Mbak, sebelum sebelum dua buku ini. Self Hmm. publish, aku bikin sendiri, aku terbitin sendiri, aku tulisannya juga tulisan tulisan curhatan pribadi doang gitu, tapi aku terbitin pribadi. Nah gitu, jadi eh, akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya si Wira nanya gimana caranya bikin buku, dia dapat duluan di penerbit yang sama gitu. Gitu. Wira, by the way, barusan punya anak nih, babynya udah lahir ya. Iya. Selamat Wira, mungkin Wira lagi nonton ya. Pasti sibuk sama popok sama ini deh lainnya susu. Lagi fokus sama popok bayi kayaknya nih, Pak. Iya, bener-bener. Ngomong-ngomong nih, bukumu yang ini judulnya adalah Tak Tak sekedar Sekedar kuliah. Pulih. Gimana nih ceritanya soal ini buku? Ya, Maksudku ini tentang apa? Proses kreatifnya seperti apa? ya. Jadi sebenarnya buku Tak Sekedar Kuliah itu adalah buku lanjutan dari buku Janji yang pertama. Dimana kalau di buku Janji yang pertama itu kan konsep awalnya itu adalah perjalanan cinta. Jadi karena itu basicnya adalah tulisan prosa, jadi hanya ada karakter aku dan kamu. Jadi itu ibaratnya kayak monolog, kayak tulisan-tulisan ngobrol sendiri gitu.
Nah, di perjalanan cinta di buku janji tersebut, kayak mulai dari rasa-rasa bucin itu ada, rasa-rasa perpisahan juga ada, rasa-rasa rindu tapi nggak bisa ketemu juga ada. Pokoknya semua bentuk perasaan ada di buku janji itu. Nah, setelah itu intinya di buku janji itu akhirnya kan adalah perpisahan. Perpisahan karena emang hubungannya nggak bisa dilanjutin. Akhirnya di buku Tak Sekedar Pulih, ini adalah konsep, mengusung konsep pulih yang sejatinya dijalani sama kedua orang yang baru saja berpisah gitu. Karena di buku janji yang terakhir itu kan ditulisin tidak perlu merasa sedih karena kita sudah ada di ruang perjalanan yang berbeda. Semoga kamu baik-baik saja di sana dan semoga kita ketemu di ruang pulih masing-masing. Dan di ending akhir itu baru masuklah di buku kedua, di Tak Sekedar Pulih itu. Jadi di Tak Sekedar Pulih itu kebanyakan bercerita soal gimana sih cara kita mengikhlaskan, gimana sih cara kita bersikap dewasa, dan setelah kita merasa ikhlas tersebut, ya udah kita ngapain setelah itu? Apakah kita masih bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, bisa bermanfaat? Intinya kebijaksanaan lah outputnya dari buku Tak Sekedar Pulih itu. Jadi kayak abis patah hati, akhirnya dia dapat sesuatu yang gak cuma masalah cinta, tapi juga masalah kehidupan, masalah orang-orang di sekeliling dia, masalah sosial dan lain-lain gitu. Oke. Aduh, aku tuh merasa kamu tuh kayaknya apa ya, dapat inspirasinya tuh banyak banget gitu. Tapi paling banyak memang 100% itu dari kamu sendiri ya, kayaknya pribadi gitu ya. Iya, makanya sering-sering lah patah hati biar dapat keresahan itu. Makanya itu, Karena kalau nggak bisa. Soalnya kalau aku iya, lagi patah hati, bawaannya makan. Nah, makanya muncullah ini, muncullah waduh. ini. Kalau kamu Tapi itu hasilnya adalah sebuah tulisan. apa namanya? Memang ya boleh diakui di buku janji itu adalah pas banget di bab 4 yang aku tulis itu pada waktu itu, memang itu pada saat aku putus gitu. Kan di janji ada Hmm. 4 bab, 3 bab udah kelar, 1 bab ini nggak kelar-kelar, ini bab soal perpisahan. Pas banget aku putus sama pacarku yang dulu. Akhirnya 1 bab ini bisa selesai dalam 1 malam loh, Mbak. 1 bab ini bisa selesai 1 malam, dan kata editorku, ini bab paling bagus daripada yang lain. Gitu. Padahal dia yang paling cepat diselesain Iya, gitu ya. betul. Tapi karena ada Satu perasaan. malam. Nah, sama pun dengan di Tas Sekedar Pulih, di Tas Sekedar Pulih ya, kayak apa yang aku tulisin tuh juga tumbuh bersamaku gitu loh, Mbak. Makanya di Tas Sekedar Pulih, gimana cara pulih ya, aku dalam sembari menuliskan itu aku juga belajar untuk pulih gimana gitu. Akhirnya mungkin ya kalau ada buku selanjutnya mungkin dia bakal sedikit banyak pasti karakternya mengikuti sama aku gitu. Iya, 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 iya. Nggak gitu loh. Kamu itu sebenarnya patah hati tuh sampai berapa kali sih sampai bisa jadi 2 buku gitu. Kamu gonta-ganti pacar putus itu berapa kali? Enggak, Kayaknya satu kali, satu cuman kali. sembuhnya lama kan. Oh my God. Satu Jadi kali cuman bener-bener sembuhnya lama. ini nih bisa jadi nih cewek yang jadi apa ya, inspirasi kamu menulis itu ya. Dia tuh nggak tahu bisa jatuhnya gede rasa. Kalau enggak, yang kedua dia jadi kayak apa ya? Jadi kayak eman atau menyesal Emang melepaskan. Enggak sih? nggak tahu lah ya. Aduh, yaudah. Jadi gitu ya. Oke. Nah, sementara kalau kamu nulis ini kan bisa dibilang karya kamu itu puisi ya, kata-kata indah yang terangkai di Iya. situ. Itu apa namanya? Apakah kamu juga mempelajari secara teknik menulisnya? Maksudnya kan kalau aku lihat kamu selama ini ngalir aja nulisnya gitu ya. Tapi apakah kamu juga memperhatikan masalah teknisnya? Iya, pasti Mbak. Dan apa namanya? Itu kan sembari aku pelajari saat nulis buku juga. Dan Hmm. pada saat aku nulis itu eh perlahan-lahan aku belajar tulis kosakata yang berkaitan sama KBBI kayak gimana. Terus aku juga belajar namanya mempelajari PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di situ aku ini kapan kita nulis di dipisah, kapan kita nulis di digabung gitu kan. Terus kapan Hmm. kita pakai kata namun, kapan pakai tetapi, itu di saat fase-fase apa saja gitu. Nah, semua itu aku pelajarin perlahan-lahan memang. Nah, dan itu juga karena aku juga kantoran gitu, aku bikin konten
buat kantor, aku juga bikin konten buat klien-klienku di Lapakata, karena kan Lapakata ini aku jadikan sebagai copywriting agency. Nah, kebanyakan aku juga mengkurasi konten-konten yang penulisannya salah gitu. Misalkan ini dari struktur salah nih gitu, atau ini misalkan ada iklan bikin satu headline gitu, headline yang menarik nih kayak gini gitu. Jadi memang basicnya itu adalah bahasa Indonesia gitu, Mbak. Mau nggak mau aku juga harus belajar ke sana gitu sih. Hmm. Boleh dong dibocorin dikit gitu secara technically apa sih yang paling sulit sebenarnya poebinya atau kosakatanya? Sebenarnya yang paling sulit itu adalah menyesuaikan bahasa dengan audiensnya sih, Mbak. Dalam arti kita menggunakan kosakata-kosakata yang tepat. Sebenarnya kan penggunaan KBBI itu kan nggak harus selalu diterapkan, dalam arti eh, nggak harus setiap iklan, nggak harus setiap materi konten itu harus sesuai KBBI kan. Cuman sebagai seorang penulis selayaknya dia tahu nih aslinya itu KBBI-nya apa, supaya dia punya pedoman itu untuk bisa menyesuaikan ke konten-konten yang lain gitu. Paling yang paling sulit itu sih dalam untuk memahami ngulik Puebi-nya itu sih mungkin teman-teman yang lain juga udah pernah tahu ya, misalkan ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, di situ tuh banyak banget semua, kapan kita pakai titik, kapan kita pakai koma, terus juga gunanya koma itu buat apa, terus juga eh, tetap konjungsi korelatif, konjungsi ya macam-macam lah, istilah-istilah kayak gitu yang harus dipahamin. Tapi aku juga belajarin itu sambil mengalir aja sih, sambil mengalir case by case aku pelajarin. Kalau misalkan ada sesuatu yang baru ya aku pelajarin, seperti itu sih. Oke. Dan kalau bukumu yang Ada 200-an, Mbak. 210 kalau nggak salah. 200 Iya, 200 halaman iya itu 210. tulisanmu semua kan? Itu kan tulisanmu sendiri semua kan itu? Iya dong, Mbak. Enggak, aku tuh gini loh, karena aku juga juga kemarin kan aku baru nulis, tapi cerpen, antologi gitu. Jadi kan di situ banyak penulis, aku hanya sebagai kontributor gitu. Tapi aku merasa menulis 5 lembar halaman aja tuh udah kayak ya Allah susah gitu loh. Ini kamu 200 halaman ini kamu sendiri. Iya, kayak sebenarnya karena ini sih, karena keresahan sih, Mbak, sebenarnya. Kalau misalkan nih di hari ini, di detik ini aku disuruh nulis buku janji lagi dengan perasaan yang sama, dengan kekuatan yang sama, mungkin nggak akan sebagus buku janji tetap sudah pulih kalau aku tuliskan sekarang lagi gitu. Hmm. Karena banyak faktor kan, aku mulai nge-rebranding diri aku sebagai copywriter. Aku juga mulai nge-branding diri aku buat ke brand-brand, ke buat UMKM yang pakai jasa jasa kepenulisan dari aku. Nah, jadinya eh, jadi kayak apa ya, rasanya itu udah beda. Kalau misalkan aku tulis lagi mungkin nggak bakal sama feel-nya gitu. Makanya mungkin pesan juga ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen bikin karya ya bikin di saat itu juga. Kalau misalkan udah kepengen, udah tahu pengen bikin apa, langsung tulis aja. Karena kalau teman-teman tunda terus 5 tahun 10 tahun ya nanti rasa semangat itu nggak bakal sama lagi kayak dulu gitu. Kalau misalkan dulu aku patah hati dan kemudian aku nggak nulis buku, ya mungkin jalanku nggak kesini gitu kan. Hmm. Dan juga ketika aku disuruh tulis patah hati 2018, 2 tahun kemudian baru ditulisin, mungkin perasaannya nggak bakal sekuat dulu gitu sih. Hmm. Itu sih yang poin yang aku dapat gitu. Oke. Padahal aku tuh ngerasa gini ya, kamu tuh nulis berdasarkan cerita keresahan-keresahan gitu ya. Terus sekarang yang kamu rasakan gini-gini. Maksud aku gini, keresahan-keresahan itu tadi itu kamu Ya, kamu pendam, kamu masukkan ke dalam peti, kamu kunci petinya atau apa namanya atau kamu kamu ini kamu biarkan apa ya biarkan dia ada supaya kamu tetap kreatif itu maksudku gimana ya jadi kalau memang sekarang lagi nggak patah hati gimana dong kalau mau nulis patah hati gitu loh maksud aku. oh gitu. Sebenarnya karena sudah mulai terbiasa ya, Mbak. Kita kan kalau misalkan pekerja kreatif itu kan
kalau nggak dia menemukan dari keresahan dia sendiri buat bikin materi, dia juga harus deep down ke perasaan tersebut dari riset-riset. Tapi kalau misalkan berkaitan sama perasaan, berkaitan sama sesuatu yang sentimental, ya berarti kita bangun moodnya aja sih. Kita bangun mood yang sedih, mungkin kita flashback lagi beberapa tahun yang lalu, moodnya seperti apa, dan mungkin kita setel lagu-lagu sedih gitu. Jadi lebih ke ritual-ritual untuk membangkitkan feeling atau mood yang sedih atau bahagia itu tadi sih, Mbak. Karena kan lagi-lagi jadi seorang penulis, jadi seorang copywriter, dia juga harus menyesuaikan apa kebutuhannya kan. Nah, kemampuan untuk adaptasi itulah yang penting gitu. Gimana cara kita bisa menyesuaikan tulisan-tulisan kita. Cuman karena ya pengalaman dari nulis buku janji dan buku Tak Sekedar Pulih, tahu nih mana part-part romansnya, mana part-part sentimentalnya seperti apa, jadinya udah terbiasa kalau bisa menyesuaikan. Cuma maksud aku yang tadi itu masalah feelingnya sih, feelingnya tuh jadi nggak sekuat dulu kalau misalkan disuruh tulis lagi. Mungkin bakal ada kisah cinta yang lain bakal aku ceritain ketika aku lagi menjalani hidup yang sekarang gitu. Atau mungkin nggak selalu dari diri sendiri, misalkan sekarang nih ada di waktu-waktu di mana teman-temanku pada curhatnya ke aku semua. Nah dari situ kebanyakan aku bikin konten, entah itu kalau nggak jadi buku ya akhirnya aku bikin jadi konten di sosmed, jadi konten di mana gitu-gitu. Jadi kemampuan mengolah gitu sih, mengolah moodnya, kemampuan mengolah keresahannya gitu. Keresahan itu nggak cuma dari diri sendiri tapi juga dari orang lain gitu. Seperti itu, Mbak. Sementara kamu juga sekarang ini kan terikat sama penerbit nih. Apakah ada target-target juga dari penerbit gitu? Kebetulan kalau target dengan penerbit, khususnya kalau di penerbit mayor itu kan dia itu adalah bukan kontrak personal, jadi kontrak buku. Jadi kontraknya bukan person to publisher, tapi book to publisher. Jadi kewajibanku adalah hanya untuk sama-sama punya kewajiban untuk mempromosikan. Jadi untuk KPI dan lain-lain yaitu jadi tanggung jawab yang harus disadari bersama aja gitu. Lu kalau misalkan mau lebih dikenal ya lu harus gencar promosiin sebagai penulis gitu. Penerbit pun begitu, dari sisi bisnis mereka pengen penjualannya tinggi ya mereka juga harus promosi gitu sih. Jadi apa, nggak ada target gitu? Kalau target ada, misalkan dalam arti misalkan pada saat habis terbit nih misalkan PO harus 1.000 ya, bisa nggak nih? Akhirnya ke challenge lah, baik dari diri sendiri atau dari penerbit. Oke, kita sepakatin pre-order 1.000 buku kejual ya. Oke, deal, akhirnya jalan gitu. Kira-kira dari target ini kita mau bikin apa? Oh iya, ya udah kita bikin seminar offline misalkan, atau enggak kita taruh di beberapa bazar misalkan. Nanti kita misalkan set di beberapa toko buku online, kita bikinin giveaway hadiahnya voucher gitu misalnya. Jadi lebih ke strategi itu. Dan sebagai seorang penulis, ketika menerbitkan buku, 4 sampai 6 bulan pertama itu sangat menentukan dari penjualan selanjutnya. Jadi biasanya karena penerbit juga pasti menerbitin buku-buku lain, jadi dia pun juga harus memfokuskan ke buku-buku baru yang lain gitu. Jadi sebisa mungkin di 4 bulan pertama itu kita udah mikirin apa gimmicknya, apa targetnya, segala macamnya. Karena setelah 4 bulan itu kan pasti buku-buku baru bakal terbit lagi, dan lama-kelamaan ya buku-buku yang udah kita tulisin diandelinnya cuma di toko buku yang udah ditaruh aja gitu. Itu sih buat bayangan aja gitu. Iya ya, kalau penerbit mayor gitu ya, kita nggak perlu bingung-bingung apa namanya untuk naruh buku di toko-toko buku gitu ya. Betul. Aku tuh lagi pengen banyak belajar loh sebenarnya sama Fadel gitu. Jadi maksudnya jadi penulis tuh gimana, cara promo buku tuh gimana. Nah kalau kamu pribadi promo buku adalah terus kayak aku kalau lihat di Instagram kamu tuh, feed kamu tuh penuh dengan konten-konten tulisan kamu gitu loh. Jadi banyak banget yang kamu tulis yang bikin orang jadi baper juga gitu kan. Terus kamu juga menyajikannya dengan indah juga gitu. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata, tapi kamu layoutnya kamu bikin sebagus itu gitu loh. Itu kamu lakukan sendiri atau kamu punya tenaga khusus untuk kamu pekerjakan untuk gitu atau gimana? Ya, masih sendiri. Atau memang 100% masih sendiri. Ulu? Bahkan pada waktu itu kan terbitnya buku Tak Sekedar Pulih terbitnya buku Tak Sekedar Pulih kan
tahun lalu 2020 bulan Januari. Jadi pada saat itu kan aku juga bikin merchandise. Merchandise-nya itu ada tas, ada kaos, ada pokoknya package lah, satu package gitu. Itu ada kejual kalau nggak salah ada 60 package yang kejual, dan itu aku yang order ke satu vendor kaos aku yang pesenin, satu vendor tote bag aku yang pesenin, buat cetak-cetak aku yang mikirin, terus juga buat packaging 60 pre-order itu aku yang packingin, terus kadang kalau di Jakarta aku yang nganterin gitu. Jadi itu pengalaman yang seru banget aku lewatin sih pada saat itu. Dan kebanyakan dari 60 itu, selain itu pun aku juga, makanya aku kasih ke Mas Bimo, makanya aku bisa dekat kemarin sama Mas Bimo buat diajakin collab, karena aku ngasih merchandise itu kan. Jadi aku bisain merchandise buat dijual sama merchandise buat promo ke influencer-influencer misalkan. Jadi ya itu sendiri Mbak. Jadinya punya pengalaman Itu tersendiri sih nanti. termasuk modalnya juga modal sendiri. Ya of course, sendiri. Wah, wah. Nanti lanjut jawabnya aku kayak gitu. aku gitu. Masa cuma mandek gini aja gitu kan, nulis gitu kan. Ya. Tapi aku pengen ini juga salah satu yang pernah aku obrolin juga sama kamu di WhatsApp gitu ya. Aku pengen Rumah Kata ini jadi rumahnya teman-teman penulis yang pengen mempromosikan karyanya, itu datang aja ke sini gitu. Ya. Nah, apalagi kalau bisa kerja sama gitu, maksudnya dalam artian mungkin sama penerbitnya, nanti siapa penulis-penulisnya bisa langsung ke sini gitu. Ya. Oke. Baik. Oke, untuk tak sekedar pulih. Tak sekedar pulih ini akhirnya adalah cerita tentang apa namanya, kebijaksanaan setelah putus lah, pokoknya lebih wise aja gitu kan. Nah, apa ya yang paling mengena di Tak Sekedar Pulih itu ada di halaman berapa? Aduh, aku lupa lagi. Pokoknya itu ada nama tulisannya itu ada part namanya Belajar Memaknai Cinta. Belajar Memaknai Cinta. Nah, di situ tuh ada part Belajar Memaknai Cinta. Aku lupa halaman berapa, tapi itu kan ada daftar isinya. Nanti teman-teman kalau misalkan beli ada tulisan, itu part favorit aku sih, Belajar Memaknai Cinta namanya. Itu part favorit kamu, Belajar Memaknai Cinta. Kenapa itu jadi favorit kamu? Kalau nggak salah, sama satu lagi yang waktu itu aku sempat bawain sama Mas Bimo. Pada saat itu kan aku tuh di Tak Sekedar Pulih suka yang namanya kedua buku sih, aku suka bikin tulisan analogi, dalam arti melakukan pengamatan sekitar dan kira-kira kalau diterjemahkan jadi kisah cinta tuh kira-kira jadi apa. Kayak misalnya gedung-gedung perlahan bertindak kasar, saling seenaknya mencakar ambisi gitu. Kan gedung-gedung kan kalau di Jakarta gedung-gedung pada tinggi, saling mencakar langit gitu. Mereka berlomba-lomba untuk berambisi gitu, sampai lupa bahwa yang di bawah ini sudah terlibas oleh arogansi mereka gitu. Dalam arti banyak kampung-kampung yang terdesak segala macam dan lain-lain. Sama seperti kita, percakapan kita tidak pernah hengkang tentang topik tentang saling mengalahkan. Intinya tuh kalau analoginya itu adalah gedung pencakar langit yang saling berambisi, saling mencakar langit gitu. Sama dengan hubungan kita yang saling nggak mau kalah, nggak mau pengennya debat terus, dan akhirnya kita kita sama-sama kalah, terus nggak ada pemenangnya gitu. Intinya kayak gitu, dicerita soal salah satu part di buku Tak Sekedar Pulih gitu. Jadi aku beli banyak soal analogi gitu sih Mbak, gaya tulisannya. Atau lagi sama kalau yang lebih aneh lagi, di buku Janji itu pernah ada yang namanya analogi kunci stang. Ini part favorit, kenapa aku juga semakin tertarik diajak buat bikin buku. Karena dari analogi kunci stang itu bisa jadi pemaknaan cinta. Jadi kan kunci stang itu kan kalau kita parkir motor, kadang kan tukang parkirnya bilang gak usah dikunci stang ya, kadang kan sering kayak gitu. Nah, dari kita mendengar itu kan kita jadi mikir, oh ini kayaknya bisa dikaitkan dengan cinta gitu, dimana tujuan untuk kunci stang itu nggak dikunci kan supaya nggak ngeribetin tukang parkir dan juga orang lain yang bakal keluar masuk kan Mbak. Nah sama dengan cinta gitu, kita boleh curiga, kita boleh insecure, tapi kalau kita terlalu over curiga,
over posesif, pada akhirnya itu nggak cuma ngerugiin tukang parkirnya atau nggak ngerugiin pasanganmu, tapi juga ngerugiin orang yang di sekelilingmu yang parkir juga gitu. Jadi pemaknaan-pemaknaan itulah yang dari kunci stang akhirnya kalau dimasukin ke cinta jadinya kayak gitu. Kamu tuh bisa aja ya jadi kunci stang. Masuk analoginya masuk. Ya ampun, jadi kamu harus sensitif itu ya. Aduh. Kalau memang ngomongin soal Fadel tuh nggak ada habisnya. Tapi yang jelas, Fadel, boleh dong kasih tips ini terakhir kita ngobrolin apa namanya tips kamu dalam menulis nih gimana? Soalnya aku ngerasa kayaknya waktu kita tuh nggak cukup deh, cuman 30-40 menit ini aja gitu kan. Jadi buat bikin singkat gimana? Tips menulis menurut aku dalam bidang apapun, dalam menekuni sesuatu, konsisten itu adalah hal yang penting. Dimulai dari konsisten. Konsisten itu akan membentuk jam terbang. Dari jam terbang itu akan membentuk kualitas, dan kualitas itulah yang orang akan kenal kita sebagai karakter gitu. Jadi kuncinya mulai dari konsisten dulu. Dari konsisten ketemu tuh jam terbangnya, kita udah terbiasa. Outputnya kan terbiasa. Dari udah terbiasa, akhirnya kita lama-lama kebentuk kualitasnya. Kita tahu mana yang salah, kita tahu mana yang benar, mana yang harus dipertahanin, mana yang dikurang-kurangin. Akhirnya terbentuklah kualitas. Nah, sedikit banyak kualitas itulah yang akan jadi unique value kita, yang itu akan jadi karakter bagi orang yang membaca gitu sih. Jadi pesanku ya mulai dari konsisten, habis itu nanti kualitasnya juga bakal terbentuk. Gitu. Oke deh, baik. Oke deh, Padahal thank you ya udah ngobrol-ngobrol, seru banget. Yang jelas kamu juga bisa updatein Rumah Kata ini nanti di YouTube RRI Surabaya juga ada gitu ya. Terus nanti juga bisa di Keluarga Angkasa Podcast itu ada juga. Padahal thank you so much. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Oh iya, terakhir. Kalau mau beli buku kamu selain di toko buku mana? Toko buku di Gramedia, ya paling gampang cari di Gramedia aja ada. Kalau misalkan nggak ada stoknya bisa ditanyain ke mbak-mbaknya gitu. Nanti dicariin stok mana yang lagi ada di kota Anda. Jadi kan kadang di satu kota ada berapa Gramet gitu, tapi di Gramet satu kadang ada yang nggak ada. Nanti dia cariin stok yang ada di kota itu ada di mana gitu sih. Oke deh kalau gitu. Oke siap, makasih Fadel. Tunggu lagi, bye-bye. Semangat ya.